Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman para subscriber Kuli Bang nantiasa diberi kesehatan selalu, diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembayaran kompon nanti. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengaturan tiket serta SDO setelah teman-teman mendapatkan SDO-nya ya. Ini sangat penting sekali karena banyak di antara teman-teman yang masih bingung, yang masih belum benar-benar paham mengenai cara pengaturannya. Padahal sudah sering-sering bahas mengenai hal ini. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang memang ingin mempelajari secara benar-benar, ingin pintar mempelajari mengenai proses pembayaran komponnya masing-masing, silakan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan tanda loncengnya. Langkah kedua setelah teman-teman itu mendapatkan SDO-nya ya, adalah menentukan tiket kepulangan teman-teman. Karena banyak di antara teman-teman ya yang di kolom komentar maupun di DM Instagram maupun di inbox TikTok itu selalu menanyakan, "Bang, saya SDO tanggal sekian, tiketnya tanggal sekian bisa enggak?" "Pak, saya sudah SDO tanggal 12. Kemudian saya membeli tiket tanggal 19. Aman enggak, Pak?" Nah, ini saya akan jawab secara detail supaya teman-teman bisa lebih tenang dan lebih senang dengan jawaban saya ini. Dan saya terangkan sedikit mengenai jarak di antara SDO dan juga tiket yang teman-teman nanti beli ya. Ada 3 acuan yang bisa teman-teman pegang ya. Yang pertama, berpedoman pada peraturan prosedur yang ada di dalam jabatan imigrasi itu sendiri. Di dalam intro YouTube saya tadi itu sebenarnya sudah ada ya. Kalau teman-teman perhatikan, tiket yang teman-teman beli yang penting tidak melebihi 14 hari terhitung dari teman-teman itu daftar kemudian atau SDO. Dan yang kedua, berpedoman pada spesial pas yang nanti akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman proses membayar komponnya. Di situ tertulis 14 hari terhitung dari teman-teman SDO, sama seperti yang dari immigration. Dan yang dianjurkan adalah pedomannya dari ketika teman-teman itu mendaftar, tertulis sebaiknya digalakan 5 hari sejak teman-teman itu SDO. Itu yang dari immigration. Tapi ini tidak wajib, tidak harus teman-teman mengikuti. Yang penting tidak melebihi 14 hari terhitung dari teman-teman itu SDO. Saya ulangi sekali lagi, yang penting tiket teman-teman itu tidak melebihi 14 hari terhitung dari teman-teman itu daftar temu janji atau SDO. Bisa dipahami ya? Sekarang saya contohkan. Saya contohkan yang mudah saja, teman-teman itu daftar SDO teman janji pada tanggal 1. Maka untuk tiketnya ini jangan sampai melebihi dari tanggal 14. Karena tanggal 1 itu juga dihitung. Paham ya? Artinya jika teman-teman itu memilih tanggal 1 sebagai tanggal teman-teman itu datang untuk temu janji proses membayar kompaun, maka tiket yang bisa teman-teman pilih sebaiknya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Ya sebaiknya tanggal 14 itu teman-teman hindari juga ya. Sebagian gym ada yang menolak. Dan juga sebaiknya tanggal 1 dan tanggal 2 itu jangan teman-teman pilih ya. Boleh sih boleh, pulang Pak setelah teman-teman membayar kompaun. Dan tanggal 1 itu juga boleh, tanggal 2 itu juga boleh. Akan tetapi kenapa saya itu menganjurkan jangan memilih pada hari yang sama atau 1 hari setelahnya, itu karena dikhawatirkan nanti terjadi sistem error saat pembayaran atau di dalam sistem jabatan immigration. Itu pernah terjadi, memang nggak selalu terjadi, tapi pernah terjadi. Jika itu berlaku, maka kemungkinan tiket teman-teman itu bisa hangus dan teman-teman mereschedule ulang tiketnya. Itu jika teman-teman tanyakan mengenai tiket yang bisa diterima, mungkin saya akan menjawab juga supaya teman-teman itu tidak ragu ya dan tidak menanyakan mengenai SDO dan tiket ini. Oke, untuk tiket ini yang bisa diterima oleh jabatan immigration adalah yang terpenting tiket yang menuju negara asal. Misalnya teman-teman ini kan orang Indonesia, yaitu tiket teman-teman itu yang menuju Indonesia, apakah itu orang Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya. Tiket yang menuju ke sana, dan itu terserah tiket pesawat atau tiket kapal feri, nggak masalah. Misalnya teman-teman itu tiket yang dibookingan dari Indonesia, itu juga tidak masalah.
Yang penting tiket itu menuju Indonesia. Nah, bagaimana kalau tiket itu tiket transit, Pak? Misalnya teman-teman transit ke Singapura dulu, baru ke Indonesia misalnya, itu juga tidak menjadi masalah. Asalkan teman-teman itu menyertakan juga tiket yang menuju Indonesia. Biasanya tiket transit itu ada 2 tiket, atau 2 tiket yang menjadi 1 lembar di dalam tiket tersebut. Dan itu nggak menjadi masalah. Yang penting tiket yang teman-teman print dan teman-teman serahkan ke Jakarta Immigration itu sendiri adalah tiket yang ada nama lengkap yang sesuai di dalam dokumen paspor maupun SPLP teman-teman. Ada nama lengkap, bukan harus menyertakan nomor paspor. Itu sering ditanyakan teman-teman, Bang, tiket saya ada nomor paspornya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting tiket kepulangan teman-teman yang nanti akan teman-teman serahkan itu ada nama lengkap yang sesuai di dalam dokumen paspor maupun SPLP teman-teman. Ya, jangan diperdebatkan soal ini. Nah, itu saja mengenai pengaturan STO dan tiket nanti yang teman-teman beli ya, sekaligus jenis-jenis tiket yang akan diterima. Nggak perlu teman-teman debat-debatkan. Itu saja. Like jika teman-teman suka akan video ini, dan jangan lupa untuk sharing. Jika teman-teman komentar sesuaikan dengan apa yang saya sharing hari ini, tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.